Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Prapaskah ini kita masih terus tinggal di rumah saja, jaga diri, jaga jarak. Dengan demikian diharapkan kita membantu pemerintah, mendukung pemerintah sehingga COVID-19 bisa segera dikalahkan di Indonesia. Pada kesempatan ini mari kita mulai ibadah kita dan kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, yang menciptakan kita sekalian, yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menebus kita dari dosa, menjadikan kita anak-anaknya, menyertai kita dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, memperkenan Dia, dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Dalam minggu Prapaskah ini mari kita akan datang kepada Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia, dan mengagungkan Dia. Karena itu mari kita tunduk kepala bersama-sama di hadapan Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena karya Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dan kita hanya bisa memberikan hormat, kemuliaan, keagungan, dan syukur kepada-Nya.
Yesus yang begitu besar bagi kita, dan biarlah itu terus menolong kita untuk semakin mengasihi Yesus, karena kasih yang termulia dan terbesar hanya karya Yesus bagi saya dan saudara. Kasih yang terindah ditemukan di dalam Tuhan. Kita akan pujian dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sambil mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dan indah dalam hidup saya dan saudara.
kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pemerintahan Bapak Jokowi ini ya Tuhan yang senantiasa memberkati bangsa ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, bahkan RT RW ya Tuhan yang selalu mendukung dalam pemerintahan ini. Kami serahkan juga ya Tuhan tim medis ya Tuhan yang selalu terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan berkati para dokter, perawat, bahkan relawan ya Tuhan yang senantiasa setia menangani pasien ini ya Tuhan. Berkati juga keluarganya, Kau berikan penghiburan, kesehatan, kekuatan yang dari Engkau. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk daerah-daerah yang akan mudik ya Tuhan, di tempat yang akan dituju ya Tuhan. Kiranya bebaskan dari virus corona ini ya Tuhan, sehingga tidak tertular dan tidak menyebar ke daerah-daerah di sekitarnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk aparat yang selalu menjaga melindungi bangsa ini. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja yang beribadah secara online. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, khususnya bangsa Indonesia ini ya Tuhan, bahkan di seluruh dunia. Berkati juga para pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, sehingga di dalam pelayanan di situasi yang saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya anugerah kuasa yang dari Tuhan yang selalu menyertai di dalam pelayanannya. Terima kasih Yesus, sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan biarlah firman Tuhan meneguhkan kita untuk tetap setia, untuk tetap taat sampai akhir, seperti Yesus yang sudah setia sampai akhir. Selidikilah aku Tuhan, lihat hatiku.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Prapaskah ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Getsemani, Taman Kemenangan. Getsemani, Taman Kemenangan. Teks yang kita ambil dari Matius pasal 26 ayat 36 dilanjutkan ayat 45 dan 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata-kata kepada muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah, lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan ini, saya ajak ibu bapak saudara sekalian untuk berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, sehingga kita bisa memahami kebenaran secara tepat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, mohon kiranya roh Tuhan bekerja di dalam diri kami masing-masing, sehingga roh Tuhan memberikan iluminasi, penerangan batin bagi kami, sehingga batin kami tajam, pikiran kami tajam, sehingga kami bisa menangkap maksud kebenaran firman Tuhan, bisa membenamkan di dalam diri kami, bahkan terpancar, terekspresi di dalam kehidupan kami hari ke sehari. Hamba-Mu yang sederhana ini tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, dan buatlah dia setia untuk mengatakan apa yang seharusnya dikatakan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu kami sampaikan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya firman itu, kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Injil Matius, kita mesti tahu bahwa Matius sedang menampilkan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai anak manusia yang datang dari Bapa, yang diberi kuasa untuk menjadi raja yang pemerintahannya kokoh selama-lamanya, sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan kepada Daud. Itu sebabnya Matius mengawali Injilnya dengan silsilah Yesus Kristus dari Abraham sampai ke Daud, sampai ke pembuangan Babel, sampai ke Yusuf. Dan juga kisah kelahirannya yang ditulis di dalam pasal 1 dan pasal 2. Setelah itu di pasal 3 kita bisa memperhatikan ada proklamasi dari Allah sendiri. Ada proklamasi bahwa inilah Mesias, inilah Raja yang berkenan di hati Allah di Sungai Yordan. Kemudian ditampilkan pendahulu sang Raja yaitu Yohanes Pembaptis. Pasal 4 Matius menulis bagaimana uji kelayakan dari sang Raja itu, atau mungkin disebut sebagai prapertes. Yesus diuji dan dia berhasil. Itu sebabnya Yesus sebagai Raja, dia terbukti, dia sebagai Raja dan terbukti di dalam pelayanannya, dia memang berlayak menjadi Raja. Maka tidak heran, di akhir Injil Matius, Matius menunjukkan bagaimana sang Raja itu untuk melakukan karya terbesar, yaitu karya penebusan, supaya anggota kerajaannya itu yang sudah bukan Yahudi lagi, tetapi juga non-Yahudi bisa masuk sebagai warga kerajaan Mesias itu dengan syarat dia menjadi orang yang suci, dia menjadi orang yang benar, dia adalah orang hidup. Dan itu disyaratkan mesti ada penebusan karena manusia sudah berdosa. Ketika ditebus, maka dia menjadi benar, menjadi suci, dan dia bisa menjadi warga kerajaan Allah. Dan Matius menulis kisah itu di pasal 26, 27,
28. Diawali dengan Getsemani, kemudian peristiwa salib Golgota, kemudian kubur kosong, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa pentingnya Getsemani? Getsemani adalah tempat di mana Raja, tempat di mana Mesias, tempat di mana Yesus bergumul. Di Getsemani inilah Yesus bergumul, tapi di Getsemani inilah Yesus menang. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini saya beri judul Getsemani, Taman Kemenangan. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-36a. Di sana disebutkan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani menarik karena dia terletak di kaki bukit Zaitun sebelah timur Yerusalem. Getsemani adalah tempat di mana biji-biji zaitun itu dipres, ditekan, digerus, dan diambil minyaknya. Jadi ini tempat mengepres biji zaitun untuk diambil minyaknya. Dan tidak kebetulan ketika Yesus bergumul di Getsemani. Seolah-olah Tuhan Yesus di sini dipres, ditekan, diperas untuk mencari, untuk menemukan sesuatu yang bermakna dari dirinya. Itu sebabnya kalau kita bisa perhatikan di sini, di Getsemani ini, Yesus bergumul begitu berat. Yesus bergumul begitu sangat berat sekali. Lukas menggambarkan begitu beratnya ketika dia bergumul, ketika Tuhan Yesus bergumul di Getsemani itu sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Begitu beratnya. Kita bisa melihat pergumulan yang begitu berat, terbukti kenapa? Dia membawa murid-muridnya untuk mendukungnya, bahkan dia membawa 3 muridnya untuk semakin dekat kepadanya mendukung doanya. Karena pergumulan di Getsemani begitu berat. Belum lagi pernyataan Tuhan Yesus sendiri ketika memasuki di Getsemani. Tuhan Yesus berkata, hatiku sedih dan mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini pergumulan yang amat sangat berat. Kalau kita sitir doanya, dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doa ini diulang 3 kali. Menunjukkan ini pergumulan yang berat. Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini adalah pergumulan yang saya sebut memang sangat sulit, bahkan mendekati mustahil, khususnya bagi Yesus. Kenapa? Bagaimana Yesus yang tanpa dosa itu? Bagaimana Yesus yang hakikatnya suci itu? Harus menanggung dosa. Bahkan dosa dunia harus dia tanggung. Ini sesuatu yang sulit, pribadi yang suci harus menanggung dosa. Bayangkan bagaimana mungkin sang sumber hidup. Yesus adalah sang sumber hidup. Kalau ada kehidupan di seluruh muka bumi ini, sumbernya adalah Yesus. Dia adalah sumber hidup, tetapi sang sumber hidup itu, dia harus mati. Dia harus menanggung derita dan mati. Itu sesuatu yang sepertinya mustahil. Sang sumber hidup harus mati. Itu sebabnya pergumulan itu sangat berat. Pergumulan itu sangat sulit. Yesus setuju bahwa manusia
harus ditebus dosanya. Supaya mereka suci dan bisa menjadi warga kerajaannya. Yesus setuju, orang yang mati harus dihidupkan. Karena kerajaan Mesias adalah kerajaan bagi orang yang hidup. Dalam konteks itu Tuhan Yesus ingin berkata kepada Bapaknya, kalau toh warga kerajaan harus diampuni dosanya, saya setuju. Kalau toh warga kerajaan harus hidup, saya setuju. Tapi kalau mungkin Bapak, kalau mungkin penebusan itu tidak melalui kematian di salib. Kalau mungkin Bapak, kehidupan itu tidak lewat jalan kematian di salib. Itulah pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani. Pergumulan yang berat. Pergumulan yang sepertinya tidak mungkin. Itu sebabnya Yesus betul-betul bergumul di dalam doanya. Tetapi puji Tuhannya, dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau mungkin cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Artinya apa? Artinya Yesus menyelaraskan dengan kehendak Bapaknya. Kehendakmu yang jadi. Untuk penebusan dosa manusia memang harus ada pengorbanan di Golgota. Kalau itu memang kehendakmu, saya harus sepakat. Untuk memberikan kehidupan yang sejati bagi manusia, mesti lewat jalan kematian di salib. Itu kehendakmu. Dan saya setuju denganmu. Getsemani adalah pergumulan. Getsemani adalah perjuangan. Getsemani adalah peperangan. Yesus sudah bergumul. Yesus sudah berjuang. Yesus sudah berperang. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk taat kepada kehendak Bapaknya. Dia menang di sini. Sama seperti bangsa dan negara kita yang sedang bergumul, sedang berjuang, sedang berperang melawan virus corona. Mari kita dukung upaya pemerintah sehingga dapat mengalahkan corona itu. Berbagai upaya yang sudah dibuat, berbagai cara yang sudah ditempuh, bahkan berbagai macam yang sudah dilakukan. Mari kita dukung perjuangan ini. Mari kita dukung pergumulan ini. Mari kita dukung peperangan ini sehingga pada akhirnya corona itu bisa dikalahkan. Seperti Yesus mengalahkan virus dosa. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa dan negara kita. Memberi kemenangan kepada kita semua atas virus corona ini. Getsemani adalah taman pergumulan. Tetapi yang menarik, Getsemani juga taman kemenangan. Perhatikan di dalam ayat 45 dikatakan, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Murid-murid Tuhan Yesus, khususnya ketiga murid inti itu, diminta Tuhan Yesus untuk mendukung dalam doa. Malah dikatakan tidur semuanya. Tuhan Yesus 3 kali mendatanginya dan membangunkannya. Mereka tidur semuanya. Sampai Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Tidak sanggupkah kamu? Murid-murid yang seharusnya mendukung Tuhan Yesus kala itu. Murid-murid yang seharusnya membackup Yesus di dalam doa kala itu. Semuanya tidur. Semuanya terlelap. Kemungkinan memang kecapean.
Kemungkinan memang benar bahwa daging itu lemah, roh penurut. Dan akhirnya mereka tidur. Tapi dari sini kita melihat apa? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Para murid boleh dikatakan kalah. Ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi salib, satu demi satu murid-murid itu meninggalkan sumber penderitaan dan salib itu. Bahkan Petrus yang tadinya adalah juru bicara yang berani di antara para murid Yesus. Dia betul-betul gagal total di dalam menghadapi penderitaan dan penganiayaan itu. Dia sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Murid-muridnya gagal, tetapi Yesus tetap menang. Dengan gagah berani, Tuhan Yesus mengikuti kehendak Bapa, mengikuti jalan salib, mengikuti penebusan dosa melalui karya di salib. Tuhan Yesus menghadapi aniaya dan pressure para imam. Tapi dia tidak mundur setapak pun. Dia terus berjalan mengikuti kehendak Bapanya. Bahkan penyangkalan Petrus 3 kali yang mungkin membuat hati kecewa. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dia terus berjalan menuju Golgota. Penderitaan via dolorosa sampai Golgota dijalani sekalipun tertatih-tatih, bahkan memikul salibnya pun tak kuat. Namun dia tetap berjalan menuju salib itu. Olok-olokan dan hinaan orang-orang di sekitar itu turunlah dari salib. Tidak pernah menggagalkan Yesus, dia tidak mau turun dari salib. Karena kehendak Bapa dia harus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Bahkan celotehan para penjahat yang menghinanya tidak mampu menggoyahkan ketetapan Yesus. Yesus mau terus taat kepada Bapanya. Dia mati di atas kayu salib. Dia berkorban di atas kayu salib. Dia menyelesaikan karya pengorbanan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Getsemani, kemenangan. Banyak orang yang berpikir dan berkata, kemenangan Yesus itu di mana? Orang sering berkata kemenangan Yesus adalah saat kebangkitan. Karena dengan kebangkitan dosa terselesaikan, kematian dikalahkan oleh kebangkitan. Saya tidak menyalahkan pendapat itu. Tapi sejatinya kemenangan Tuhan Yesus adalah dimulai di Getsemani. Ketika dia menyelaraskan diri dengan Bapanya untuk rela disalibkan, disitulah kemenangan Tuhan Yesus mulai. Taman Getsemani adalah taman kemenangan saat dia mengambil keputusan untuk taat kepada Bapanya, menebus dosa dan sengat maut dengan penebusan di salib. Itulah kemenangan Tuhan Yesus. Sadar atau tidak sadar, kita semua mengidap virus yang sangat dahsyat. Virus itu adalah virus dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dosa, semua anak turunnya terjangkit virus dosa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskannya. Pasti mati, pasti mati, pasti mati. Tapi justru inilah Getsemani. Justru inilah kemenangan Yesus. Karena Yesus setuju dengan Bapanya. Taat dengan Bapanya untuk menanggung dosa itu di kayu salib dengan mati di sana. Supaya orang yang berdosa diselamatkan. Supaya orang yang berdosa diampuni. Supaya kalau toh kita nanti mati, kita dibangkitkan. Yesus sekarang sudah menyediakan penawar bagi dosa dan maut dengan penebusannya di kayu salib. Orang berdosa, seberdosa apapun. Orang jahat, sejahat apapun.
Orang memberontak seberat apapun. Orang lari dari Tuhan sejauh apapun. Ketika dia setuju dengan peristiwa salib itu. Ketika dia menerima Yesus yang mati di salib itu, dia akan diampuni, dia akan dibenarkan, dan dia akan punya hak menjadi warga kerajaan Mesias. Dia akan mendapatkan kehidupan yang abadi sampai di surga nanti. Percayalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita semua mungkin sudah bergumul dalam kepanikan dan ketakutan karena virus corona. Pemerintah sudah banyak berkorban, baik itu dana, baik itu daya, baik itu pikiran, bahkan nyawa tidak sedikit yang dikorbankan atau yang jatuh korban karena virus corona ini. Doa saya, seperti Tuhan Yesus yang bergumul terhadap pengampunan dosa bagi manusia. Dan akhirnya dia menang dengan melakukan apa yang dikehendaki Bapa, mengampuni dosa di atas kayu salib itu. Doa saya, perjuangan pemerintah ini didukung oleh semua masyarakat, termasuk di dalamnya gereja. Supaya virus corona itu bisa dikalahkan dan kita bisa memenangkan. Negeri kita dibebaskan dari segala virus dan segala penyakit yang diakibatkan. Sehingga kita bisa aman, tentram, dan damai. Doa saya, sehatlah bangsaku, jayalah negeriku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu ini yang menolong kami. Seperti Yesus bergumul di Getsemani dan Yesus akhirnya menang di Getsemani. Kami berdoa bukan hanya bagi gereja, bahkan bagi bangsa dan negara kami ketika kami bergumul, bertarung. Tuhan, Engkau campur tangan, sehingga akhirnya pun kami menang. Sama seperti Yesus, mengalahkan dosa dan maut, dan memenangkan pergumulan itu. Kami berdoa, kami pun bisa menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Memandang keindahan
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir, dan kami dipenuhi dengan rasa syukur oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami sungguh-sungguh bisa menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman, dan biarlah engkau menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kamu dimanapun kamu berada. Dibuatnya kehidupanmu selamat, sentosa, dan berhasil. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.